Intronya gimana? Oke, karena sepertinya video pendek itu sudah banyak, sudah saatnya saya membagikan video panjang penjelasan singkat, jadi penjelasan padat dan bertele-tele. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah munculnya black metal di Indonesia, terutama di tahun 90-an. Black metal sendiri, ya anggaplah teman-teman sudah tahu bahwa sejarahnya dulu ada sebuah band bernama Venom. Di tahun 1982, ia menciptakan album berjudul Black Metal. Nah, album dari Venom ini itu berbeda dari album-album sebelumnya. Karena Venom ini memainkan genre thrash metal, dan di album Black Metal, Venom menambahkan sisi-sisi gelap di dalam albumnya. Seperti artwork, permainan musik, penggunaan scream yang lebih kejam, dan sejak saat itulah muncul genre black metal. Venom adalah contoh dari black metal generasi pertama, kemudian berlanjut di tahun 1990-an muncul black metal generasi kedua seperti Mayhem, Darkthrone, Bapak Fuck Figures, Bubur Sumsum, dan masih banyak lagi. Black metal kemudian merambah ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dan setelah saya menggali, setelah saya mencari-cari di berbagai macam sumber, black metal di Indonesia awal-awalnya juga terinspirasi seperti black metal di luar negeri, yaitu band-band awalnya memainkan genre thrash metal, kemudian berubah menjadi black metal. Yang pertama adalah di tahun 1990, band asal Surabaya bernama Dry awalnya memainkan genre thrash metal, kemudian berganti menjadi old school death metal, dan juga berganti nama menjadi Dry Corps, sampai akhirnya di tahun 1995 berganti nama menjadi Dry dan fokus bermain di genre black metal. Tak berselang lama kemudian album penuh mereka yang berjudul The Fall of Religion, mohon maaf kalau salah, dirilis tahun 1997. Ketika Dry masih bermain thrash metal di Jakarta, muncul band yang sudah memainkan black metal sejak awal. Band tersebut adalah Umbra Mortis. Namun album mereka yang berjudul Alam Arwah Gentayangan baru dirilis tahun 1996. Berpindah ke Jawa Tengah, ada band yang bernama Santet. Santet awalnya terbentuk di tahun 93. Awalnya ia juga bermain thrash metal. Barulah di tahun 95 ia memainkan black metal dengan sentuhan-sentuhan Jawa. Album mereka yang pertama berjudul Creator of Darkness dirilis bertepatan juga di tahun 1997. Sebenarnya masih banyak band kelahiran 93 seperti Mortality dari Bandung dan Hampor dari Klaten. Hanya saja album mereka tercatat di Metal Archive itu dirilis tahun 2000-an. Berpindah ke Surakarta atau Solo, band yang awalnya bernama Sacred Grave yang memainkan metal apa adanya biasa saja. Kemudian di tahun 94, ia berganti nama menjadi Makam. Selain berganti nama, Makam juga mengganti konsep bermusiknya menjadi black metal dengan sentuhan-sentuhan kejawan, atau yang biasa dikenal sebagai pagan black metal. Makam adalah band pertama yang bisa disebut sebagai pionir Javanese black metal di Indonesia. Demo mereka yang berjudul Sympathy for the Best juga dirilis tahun 97. Barulah album penuh Macabre Amoreta dirilis tahun 2001. Berpindah ke Jawa Barat, di ujung Berung tentunya sudah ada band yang juga sejak awal memainkan black metal, yaitu Sacrilegious, band legend, band kawakan dari Bandung yang juga menelurkan album pertama mereka di tahun yang sama, di tahun 94. Nah, barulah di tahun 95 muncul black metal dari Bandung yang menurut saya bagi kalian seorang black metal sejati pasti tahu band ini, yaitu Hellguts asal Bandung. Band yang dikenal dengan single Kabut Keabadian ini dibentuk tahun 95 yang awalnya merupakan band session biasa. Single Satanic Christian itu menjadi titik awal mereka, kemudian album When the Forest Became My Kingdom yang di tahun 97 menjadi titik balik dikenalnya Hellguts di seluruh antero tanah air, terutama bagi penikmat black metal. Di tahun yang sama ketika Hellguts itu terbentuk, di Manado sana band Durhaka juga terbentuk. Durhaka adalah band
yang menurut saya juga tertua di Sulawesi yang memainkan symphonic black metal. Selain itu di Jawa Timur ada Ritual Orkestra yang juga dibentuk tahun 95. Di kota yang sama, Peris juga terbentuk di sana. Kemudian demo dari Ritual Orkestra baru dirilis tahun 96. Bertepatan dengan munculnya album dari unit black metal asal Yogyakarta, Mistis, yang menjadi semangat spirit Javanese black metal yang lebih kental di tahun-tahun selanjutnya. Di Jawa Barat juga, Crusade juga terbentuk di tahun itu, makin menambah dinamika, skena, dan band black metal di tanah air. Memasuki tahun 97, band Demon Church asal Kediri terbentuk. Band ini adalah cikal bakal dari band yang kita kenal sebagai Immortal Rights, band black and death metal yang membawakan tema-tema Nusantara di setiap lagu-lagunya. Di kota yang sama, Sereignos juga terbentuk, yang juga dikenal sebagai salah satu legenda black and death metal asal Kediri. Di tahun 97, 98, sampai 99, inilah tahun-tahun di mana band black metal di tanah air sudah mulai merebak, sudah mulai banyak bermunculan di berbagai kota. Seperti Demit asal Purbalingga, Sacrifice asal Sidoarjo, Ritual Crypt dari Bali, Southeast dari Tangerang, Soulsick dari Jakarta, Tandus dari Bandung, Pecah dan Thirsty Blood asal Surabaya, Godless asal Semarang, dan Bandoso dari Solo. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman karena keterbatasan waktu, durasi, dan ya kalian mungkin bisa cari sendiri ya, referensi-referensi band di tahun 90-an itu sebenarnya sudah ada, cuman garis besarnya sudah saya sebutkan tadi, dari Dry di tahun 90-an yang awalnya memainkan genre thrash metal sampai di tahun 98-99 seperti Necronomordes, Godless, dan lain-lain. Nah, itu sedikit atau mungkin panjangnya sejarah black metal di tanah air munculnya di tahun 90-an. Itu hanya mencakup semua kota, belum di beberapa kota yang sampai saat ini belum terdeteksi bagaimana pergerakan black metal di sana. Mungkin cukup. Ini Black with Truth in Dark with Life.